Oke, hai pemirsa, jumpa kembali ya di channel saya, channel YouTube Balikan Kurnias Priati. Oke, kita vlog pemirsa ya hari ini karena hari ini kebetulan hari Minggu ya, jadi aktivitas saya di rumah mungkin ya cukup padat ya, mengerjakan semua pekerjaan ibu rumah tangga. Kita sarapan dulu pemirsa ya. Oke, nih nasi goreng pakai bakso. Tadi ada netizen ya yang bilang bahwa kue atau bolu donat kukus susunya katanya nggak enak, basi, dan harganya 5.000 mahal ya. Selama ini saya menjual setiap kue-kue saya tidak ada harga yang nominal 5.000, semuanya 1.000 ya, 1.000 rupiah, dan alhamdulillah ya kuenya habis karena kita mencari konsumen yang ya yang selera dengan apa yang kita buat begitu ya, apa mau donat, apa mau bolu kukus, mau kue sus, kemudian onde kering, onde basah, dan lain sebagainya. Bahkan apapun saya bikin ya dengan beberapa macam bentuk ya, dan begitupun dengan donat ya, donat kukus, kemudian bolu donat kukus ya, dan lain sebagainya. Oke. Mohon maaf ya kepada netizen yang tadi menyampaikan di bagian shop saya ya, yang untuk donat susu kukus bunga ya, saya dicipir dengan seenaknya bahwa bolu donat kukus susu saya ini katanya nggak enak, pernah dia beli di sebuah tempat, tapi saya kan menjualnya bukan di pasar atau di mana-mana, cuma di area yang paling terdekat di lingkungan ini ya, dekat rumah. Jadi saya tidak pernah menjual harga dengan harga 5.000 rupiah, 1.000 rupiah pemirsa ya. Ramah di kantong, ramah di lingkungan, ramah di harga ya. Jadi saya bukan untuk mendapatkan keuntungan besar, tapi saya lebih, kata orang, murahan, tapi ya kualitas daripada barang atau hidangan yang saya sajikan, yang saya buat ya bisa diterima oleh konsumen, begitu aja. Jadi mohon maaf siapapun itu yang telah menyampaikan bahwa harga kue-kue saya dijual dengan 5.000 dengan motif donat kukus susu bunga ya, bukan harga sekian ya, 5K enggak, tapi 1K ya, 1.000 rupiah pemirsa. Jadi mohon maaf bila ada seseorang lagi atau siapapun netizen yang mencibir karya saya atau mungkin kue-kue buatan saya, silakan aja mau mencaci maki seperti apapun, silakan. Yang penting saya tidak berbuat hal sekejam itu, atau tidak berbuat hal dengan membuat hidangan yang harus menghidangkan sesuatu hal yang udah basi terus dijual. Enggak ya, jauh-jauh dari pemikiran saya. Bahkan tidak pernah saya untuk terbesit berbuat sesuatu kepada konsumen seperti itu. Itu adalah permainan yang sangat licik. Oke. Terima kasih netizen yang tadi udah yang sudah memberikan komentar ya, yang sangat luar biasa baru kali ini ya, bahkan sungguh menusuk hati. Oke, terima kasih. Mungkin yang benci saya, siapapun itu silakanlah, mungkin Allah akan lebih tahu dan maha tahu ya, bukan saya, bukan siapapun, bukan saudara saya pun, enggak ya, enggak mungkin itu orang yang membenci saya secara terang-terangan. Bahkan dia mengkomen aneka kue buatan saya itu dengan komentar yang pedas. Oke, kita lanjut makan kembali pemirsa ya. Kita memakai nasi goreng nih, memakai bakso yang ada aja, karena di tanggal tua seperti ini kita manfaatkan ya, kita hidangkan sesuatu hal yang ada aja. Jadi ya semampunya ini ya udah, ini aja yang kita makan, begitu pemirsa ya. Oke, kita akan makan lagi pemirsa ya. Oke, selamat makan siang. Oke. Ini pakai cengek pemirsa ya. Daripada komentar nggak enak, pedas, silakan buat ya, atau bikin
kue-kue bikinan saya, kemudian berwira swasta atau berdagang atau berniaga ya, itu lebih baik daripada komentar pedas. Lebih baik kita menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat buat sesama, begitu ya. Kalau memang manusia yang punya hati, gak akan mungkin bicara seperti itu, oke? Karena kita kerja keras itu, apalagi membuat kue itu nggak gampang ya. Itu butuh ilmunya, butuh skill. Karena saya dari kecil sudah terbiasa membantu almarhum ibu ya, membuat aneka kue setiap hari. Karena almarhum ibu itu dulunya wira swasta di bidang aneka kue basah ya. Jadi sehari itu bisa menu aneka kuenya sampai 15 macam ya. Saya jelaskan di sini ya, jadi tidak salah paham. Satu jalabia, bugis, ali agrem, kemudian kue bolu pisang ya yang dikukus, bikin apem yang diiris, kemudian bikin kue apem yang mekar ya, cetakannya pun banyak sampai beribu-ribu cetakan ya. Kemudian apem yang kecil-kecil tuh yang harganya dulu mah cuma berapa perak ya, untuk zaman dulu nih, zaman waktu saya SD gitu ya. Untuk saya melotot karena saya nggak enak ya tadi oleh netizen yang tadi, karena terlalu terlalu tajam, terlalu kejam, terlalu pedas untuk berkomentar. Karena saya terbiasa untuk membantu kedua orang tua ya, walaupun almarhum bapak ya pensiunan Auri ya di Husein Bandung, dengan punya kedudukan ya kepala gudang senjata. Saya bukan sombong ya, saya tidak sombong, cuma saya menyampaikan bahwa walaupun kita orang yang punya sesuatu hal yang lebih karena kebutuhan ya kita harus mau bekerja keras intinya begitu. Jadi saya dididik dari kecil ya untuk bekerja keras begitu ya. Jadi tidak leha-leha, tidak tidur aja, bobo aja, kemudian main terus, enggak. Saya membantu kedua orang tua saya untuk membuat aneka kue basah begitu. Oke, lanjut ya, yang orang tua saya bikin terutama oleh ibu saya ya, jalabria tuh, kemudian kue bandrosnya pun enak ya, lentur, lumer, lembut, dan pas dimakan ke dalam mulut tidak seret, tidak keras, dan alhamdulillah ya kuenya habis karena punya jongkok di pasar ya, begitu. Jadi karena keahlian orang tua atau almarhum ibu ya mungkin turun kepada saya, jadi berbagai macam aneka kue saya bisa membuatnya. Itu bukan otodidak karena udah ada bakat dari almarhum ibu begitu pemirsa ya, karena itu bakat alami ya, bukan karena bakat sesuatu hal yang hanya untuk pamer, enggak, itu bakat alami gitu pemirsa. Kemudian yang dibikin banyak ya, berapa macam tuh, Oni ketawa ya bikin ya. Bala-bala juga bikin, cuma bala-balanya modelnya beda dengan yang lain ya. Tebal, dalamnya lembut ya, luarnya kering, pasti makan begitu. Enak pemirsa pokoknya ya. Karena saya selalu bangun jam 2 pagi untuk menemani almarhum ibu dan menemani kakak saya menggoreng bala-bala dengan beribu-ribu potong bala-bala ya, nah yang nanti akan dijajakan di jongkok di pasar. Oke. Kemudian yang dibikin banyak ya, ada yang lain lagi, dadar gulung, kemudian lumpia basah. Dulu lumpianya modelnya pakai adonan terigu ya, yang kita cetak tuh di wajan yang teflon. Kemudian dimasukkan bihun, wortel, kemudian ada seledri, bawang daun, dan yang lainnya. Kemudian dimasukkan, digulung, dan setelah digulung dirapikan kita goreng. Itu dadar lumpia. Dulu seperti itu bentuknya pemirsa ya. Nah, saya dari kecil bagian untuk membuat dadar gulung ya. Saya mencetak dadar gulung satu hari sampai 50 pieces sampai 100 potong dadar gulung. Itu bagian tugas saya dari SD. Saya mempen kelapa gula merah. Oke. Jadi tangan saya ini udah seperti orang yang nggak aneh lagi lah kalau kita terjun ke bagian atau terjun ke bidang aneka kue basah ini.
ya. Oke. Terus yang dibuat oleh almarhum ibu ya, candil biji salak, bubur ketan hitam, puding ya, beraneka ragam rasa. Kemudian apalagi ada banyak ya. Kemudian apa ya? Yang saya ingat itu ya, mungkin itu ya. Karena kita setiap hari bantu orang tua, tidak pernah main ya, main cuma seminggu sekali untuk jogging dengan kakak-kakak saya, dengan saudara, jogging setiap hari Minggu. Sebulan sekali kita healing ya, jalan-jalan ke tempat wisata ya, atau kita makan bakso bareng-bareng satu keluarga. Itulah ya, kenangan ya, yang paling itulah perjuangan kedua orang tua ya, kenangan yang paling indah buat saya. Walaupun saya capek bantu kedua orang tua saya, tapi yang penting orang tua saya bahagia ya. Jadi kita membahagiakan orang tua ya, kita dengan cara berbakti kepada ibu dan bapak, bantu orang tua sebisa mungkin. Kita bawa kue-kue tersebut ya ke warung. Oke, terima kasih, bye. Terima kasih.